Observasi lapangan seperti apa ya? Boleh jelaskan rinciannya? Saya melakukan observasi lapangan tentang gaya kalimat yang dilakukan di rumah sakit untuk para pasien. Baiklah, kalau begitu saya lihat surat yang berkaitan dengan isu tersebut. Baiklah, surat-surat ini sudah lengkap. Anda dapat melakukan observasi lapangan secara langsung. Apakah ada yang dapat lagi? Kalau bisa boleh ada pembimbing untuk menjelaskan hal-hal yang terkait Tentu saja, kalau begitu silakan perkenalkan, ini Resiana yang akan menjadi observasi lapangan Anda. Begitu saya pamit undur diri. sekali lagi nama saya Rafiani. Saya akan menjadi pembimbing selama asa kenal Ekuan kita. Saya Fadila. Observasi lapangan di rumah sakit ini apakah benar? Apakah Anda mengetahui apa itu pelayanan prima di rumah sakit? Ya, pelayanan prima adalah pelayanan yang bermutu tinggi pada pasien berdasarkan kualitas tertentu untuk memenuhi melengkapi dan harapan pasien sehingga tercapai kepuasan pasien. Ya, benar. Memiliki 6 unsur pelayanan prima. Kami menyebutnya unsur A6 atau A6. 1. Ability atau kemampuan, yaitu meliputi kemampuan diri dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, dan mengembangkan motivasi bagi pasien. Yang kedua, attitude atau sikap, yaitu meliputi pelayanan yang bersifat positif, logis, dan sikap yang saling menghargai. 3. Appearance atau penampilan, yaitu penampilan seseorang baik bersifat fisik maupun non-fisik yang mampu merefleksikan kepercayaan diri. Yaitu attention atau perhatian, yaitu kepedulian kepada pasien, baik perhatian kebutuhan dan keinginan pasien. 5. Action atau tindakan, yaitu berbagai kegiatan dalam memberikan layanan meliputi kebutuhan, mewujudkan kebutuhan, dan menyatakan terima kasih dengan harapan pasien serta untuk memanfaatkan pelayanan kami. 6. Accountability atau tanggung jawab, yaitu suatu sikap yang keberpihakan kepada pasien terhadap wujud kepedulian untuk menghindarkan atau menimbulkan kerugian atau ketidakpuasan pasien. Pelayanan prima yang dilakukan para spesialis kami juga dapat tugas pokok dan fungsi mereka, yaitu sekaligus menjadi SOP standar operasional prosedur yang wajib dijalankan, di antaranya membuka, melayani, dan memberikan informasi kepada pengunjung terkait segala informasi seputar layanan rumah sakit yang dibutuhkan tanpa pengunjung. Kami juga menentukan strategi dan sikap ketika tamu yang datang melakukan hal tak terduga. Saya mau periksa kepala saya sakit, kemanakah saya harus pergi? Di sini kami memiliki dokter umum dan dokter spesialis. Tapi yang mana? Saya ingin ke dokter umum. Sebagaimana yang dilihat di sana masih banyak pasien. Silakan Ibu ambil terlebih dahulu nomor antrian, nanti akan kami panggil. Nomor 22. Nomor 23. Ya, ini sudah pernah kesini atau belum? Ini pertama kalinya. Ini pertama kali saya mendengar. Ini KTP-nya. Terima kasih Ibu, saya pinjam dulu KTP-nya ya. Ada catatan. Ini jangan sampai hilang ya, selanjutnya mau disimpan dulu. Baiklah.
Kenapa tadi dokter spesialis bilang kepada pasien harus memilih antara dokter umum dan dokter spesialis? Di rumah sakit kami dan juga rumah sakit lain pasti memiliki berbagai banyak jenis ahli dokter. Terutama di antaranya adalah dokter umum dan dokter spesialis. Apakah ada tugas pokok perbedaan antara dokter umum dan dokter spesialis? Tentu saja ada. Dokter umum berfokus untuk menangani gejala dan penyakit pada pasien secara umum yang berperan dalam memberikan pencegahan, diagnosis, penanganan awal, dan rujukan ke dokter spesialis jika diperlukan. Sedangkan dokter spesialis berfokus lebih khusus mengarah pada gangguan kesehatan tertentu yang memiliki lingkup pemeriksaan secara mendalam sesuai dengan spesialis yang ada. Jadi begitu, peranan dokter sangat penting ya di setiap rumah sakit. Itu benar. Bagaimana kalau kita melihat langsung bagaimana dokter kami melayani pasien? Tentu, Bu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ernita. Saya di sini mengajukan tugas dokter Geno selama Anda dirawat. Karena beliau sedang ada urusan di luar kota. Apakah benar ini dengan Ibu Alia? Siap dok, iya benar saya dengan Ibu Alia. Baik. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Apakah ada perubahan selama dirawat? Iya dok, dari kemarin saya merasa sakit dan sampai sekarang masih belum ada perubahan. Ya dok, dari kemarin kakak saya meringkuk kesakitan. Kakak sudah minum obat. Baik, saya periksa CCTV Ibu. Sebentar. Baik, kalau begitu saya sudah memeriksa CCTV dan hasilnya semuanya sama. Kalau boleh tahu, apa yang keluhan yang Ibu rasakan sekarang? Begini dok, dari kemarin waktu saya sore dirawat masih belum ada perubahan, padahal sudah dikasih obat BAB, tapi masih belum lancar. Bagaimana ya dok? Apakah saat dokter Geno mengasih obat kepada Ibu ada anjuran yang beliau berikan? Ya dok, kemarin dokter Geno mengajukan saya untuk perbanyak minum air putih, makan buah-buahan, dan makan sayur. Apakah anjuran yang diberikan sudah dilaksanakan? Tidak dok, karena saya tidak suka makan buah apalagi sayuran. Terus disuruhnya banyakin minum air putih, saya tidak suka. Jadi kalau begitu, keluarga pasien, pasiennya disuruh makan sayur dan buah juga diperbanyak minum air putih, karena kalau tidak itu akan menjadi salah satu faktor penyebab pasien tidak bisa buang air besar dengan lancar karena BAB-nya mengalami kekerasan sebab tidak ada serat yang dikonsumsi. Oh baik dok. Baik kalau ada sudah paham, dan untuk pasien tolong ya makan buah dan sayur secara teratur supaya BAB Anda lancar. Bisa dipahami yang saya katakan tadi? Baik kalau begitu dok, saya akan melakukan anjuran yang lain. Kalau begitu, apakah ada keluhan lain yang Ibu rasakan selain susah BAB? Tidak ada dok. Baik, kalau tidak ada, tolong ya diingat anjuran yang saya berikan. Nanti rekan saya akan membantu Anda memberikan obat lagi agar BAB lancar. Iya dok. Ada pasien yang marah ya? Tentu, di setiap rumah sakit pasti selalu ada pasien atau keluarga pasien yang marah-marah. Tapi kenapa dokter menanggapinya dengan tenang? Karena jika kita menghadapi keluarga pasien dengan marah-marah juga, situasinya tidak akan berubah. Malahan keluarga pasien akan lebih tidak terkendali lagi. Apakah ada cara khusus dalam menanggapi tipe pasien seperti tadi? Tentu, kami menggunakan metode komunikasi terapeutik. Apakah Anda tahu apa pengertian komunikasi terapeutik? Kalau tidak salah, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk tujuan terapi dalam rangka membina hubungan antara perawat dengan pasien. Anda benar. Tentu saja, metode komunikasi terapeutik bukan satu-satunya cara yang kami gunakan dalam menghadapi pasien tidak sulit. Kami memiliki prinsip tuntas, TUNTAS, yaitu T untuk tenangkan diri, U untuk upayakan mendengar dan
mengerti pasien, M. Untuk menyatakan pengertian kepada pasien, T. Untuk menelusuri masalah, A. Untuk ajukan solusi, dan S. Untuk selesaikan masalah dengan positif. Pelayanan prima yang dilakukan di rumah sakit kami, mulai dari pelayanan di garda depan hingga pelayanan kepada pasien. Terima kasih karena telah mengizinkan saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan observasi lapangan di rumah sakit Eder ini. Iya, sama-sama. Saya mohon pamit. Terima kasih sekali lagi.